Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khidhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mumpung tasik Syawal, kula badhe matur saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Nyuwun ngapunten, mohon maaf lahir batin yang selama ini barangkali saya di antara kita terhadap panjenengan sedaya ada interaksi yang tidak mengenakkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan bahasan kita mutolaah kitab Tanwirul Qulub yang sekarang pada gilirannya membahas bab tanda-tanda besar kiamat yang ke-6. Saya mereview yang pertama, tanda yang besar itu adalah turunnya Imam Mahdi. Nomor 2, turunnya Dajjal. Nomor 3, turunnya Nabi Isa. Nomor 4, Dabah, kalau nggak salah, sebentar saya. Nomor 3 nuzul Isa. Nomor 4 mana ini? Warabi'a khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Nomor 5 khurujud Dabah, keluarnya binatang melata. Tertentu, sudah barang tentu. Sekarang wasadisuha. Sekarang tanda yang ke-6, tulu'u syamsu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wasadisuha utawi alamat gedhe dina kiamat, tulu usyamsi iku metune srengenge maghribiha saking arah kulone, saking arah slurupe. Wa huwa utawi ya tulu usyamsi maghribiha ba'da mauti Isa alaihissalam, itu sakwise kapundhute Nabi Isa alaihissalam. Ruwiya den dicakaken annaha apa sak temene tulu usyamsi mim magharibiha khina taghrubu, den critakaken sak temene muncule srengenge saking nggon slurupe. Khina taghrubu iku tatkalane slurup, tumsaku iku den keker dan cegah min duhuriha saking muncule. Ketika tenggelam itu dicegah. Lailatan ing dalem wengi tawilatan kang dawa qadra salasi layalin, kira-kira 3 bengi. Jadi diceritakan bagaimana kok bisa seluruh tuluk
muncul dari barat itu seperti apa. Ternyata ketika ghurub, ketika tenggelam itu dicegah untuk kembali selama 3 malam. Watuk darulan dan kira-kira akan auqatul ibadihi apa kira-kira waktune ibadah fiha ing dalam telung bengi iku bil ijtihad kelawan ijtihad. Watafza'a lan kaget sapa annasu menungso min tulitil kalailati saking suwene mengkono-mengkono wengi. Kadang nggih kula wasisik mawon. Wan Abi Darratin ang Abi Darrin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina gharubat tatkalane surup apa syamsu srengenge atadruna ana to ngerti sira aina tadhabu ing dalem endi lunga apa hadhi srengenge. Kultula kula mboten ngertos ketika ditakoni Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, sampean ngerti ta pergi srengenge surup kok terus nuk endi ku? Jawabe sahabat, Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah utai Gusti Allah Rasulullah utusan Gusti alamu iku langkung pirsa. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ini penjelasan Kanjeng Nabi. Fa innaha satemene srengenge tadhabu iku lunga hatta tasjuda sehingga sujud sapa srengenge tahtal arsy ana ing sore aras. Fatas ta'danu mongko nyuwun idin apa srengenge fayudanu mongko den idine laha keduwe srengenge. Wa yusyakulan kemudian dikeker antasjuda apa yen to sujud apa srengenge falayuk balu mongko kemudian den ora den trima apa sujudu aminha saking srengenge. Terus dicegah terus sujudnya enggak diterima. Wa istadana mongko nyuwun idin malih sapa srengenge falayu danu ora dan idini laha apa kedue srengenge fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah laha maring srengenge irji'i bali sira min haitsu ji'ti saking sekira teka sira bali teko awakmu teko. Nah, jadi ini dari pengertiannya kembali tolok dari arah barat. Fata telu mongko kari-kari tolok muncul mim maghribiha saking gon seluruhe. Fa inda dzalika mongko kali mengkono yughlaku den tutup apa babut taubati apa lawange taubat. Rawahu Syekhoni, hadis iki diriwayataken Syekh loro. Hadis tertinggi derajatnya itu ya kalau sudah Syekhoni begini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, saya mencoba merenung ketika mutalaah ini tadi malam. Ini kan tidak mudah difahami oleh logika, tidak mudah difahami oleh fisika. Bagaimana matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kalau kita pelajari di sistem astronomi, terbit dan tenggelam itu kan tidak ada. Terbit dan tenggelam itu kan fungsi waktu tertentu, fungsi place, fungsi tempat tertentu. Kalau secara keseluruhan di muka bumi ini ya enggak ada terbit tenggelam itu. Bagaimana tidak ada bumi bulat? Di satu tempat terbit, satu tempat tenggelam. Di mana ini Papua sana sudah maghrib, ketika kita di Aceh jam yang sama masih belum maghrib, matahari masih mentor-mentor. Jangankan di Aceh dibandingkan dengan Papua. Saya pernah ke Medan itu loh. Di sini sudah maghrib, di Surabaya, di sana itu matahari masih tinggi. Masya Allah. Kalau dibandingkan di timur itu masih setinggi tombak, jadi masih panas begitu. Nah itu artinya kan satu tempat dengan tempat lain berbeda-beda. Jadi fungsi tenggelam dan terbit itu fungsi lokasi tertentu, tempat apa ini sudah terbit, tempat lain belum. Jadi secara keseluruhan ya mohon maaf, selama ini yang saya pahami enggak ada tenggelam terbit. Tapi beginian ini enggak boleh dibantahkan dengan ketentuan syariat yang diberikan oleh Gusti Allah. Bukannya kita belum bisa memahami, bukannya kita salah memahami, tapi kita belum memahami, mohon maaf. Saya ingat kalau
mbah-mbah itu ya ngendikan nek logikane gurung iso mikir selenang balik nggone keyakinan. Keyakinan jelas mengatakan ada tuluk, ada huruf. Pasti itu ada begitu loh. Nah, makanya ilmu keyakinan itu tidak boleh dibantah. Ilmu yang bisa dilogikakan ini suatu saat itu akan bisa ketemu dengan ilmu yang selama ini belum bisa logika menerima, yaitu ilmu keyakinan. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita pahami, kalau kita belajar ilmu fisika inti, ya mungkin ini Prof. Siapa ini Agus Pur ini yang fisika inti, Mas ini. Dan saya yakin anak SMA pun paham. Kalau fisika inti itu ada inti atom itu ada 3 macam. Ada proton, ada elektron, ada neutron. Proton itu berkarakter positif, elektron berkarakter negatif, dan neutron netral. Loh itu loh kalau kita pelajari detail, elektron itu selalu berputar. Elektron itu selalu berputar dan putarannya itu ke kiri, seperti kita putar Ka'bah gitu. Putaran ke kiri. Semua unsur kimia, jenis apapun nama HLNA itu yang dulu kita masuk perintis itu harus hafal, saya ingat itu. Mulai unsur kimia apa saja yang jumlahnya berapa ya? 124 atau 107. Itu semuanya mempunyai inti atom yang diputari elektronnya. Dan jumlah elektronnya berbeda-beda. Maka di sanalah ada klasifikasi atau nama unsur kimia itu. Loh ini loh, kita kan tidak bisa melihat, tapi dengan kacamata elektron, dengan kacamata mikroskop elektron itu bisa gitu. Nah bagi orang yang tidak bisa melihat dengan kacamata elektron itu ya nggak bisa, harus masuk ke keyakinan. Lah kita itu dibatasi oleh Gusti Allah, tidak harus meskipun punya mikroskop kayak apapun, kalau yang gaib belum terjangkau ya belum terjangkau gitu. Bagaimana saya berpikir lagi, bagaimana satelit itu bisa tetap tidak jatuh? Kita ini di muka bumi kan sudah dikitari satelit sekian banyak, ratusan barangkali. Masing-masing negara punya satelit yang mengcover wilayahnya untuk memproses sistem informasi. Nah itu bagaimana satelit itu bisa tidak jatuh? Bisa berjalan mengitari bumi sesuai dengan geostasioner namanya. Dia itu mempunyai kecepatan yang kecepatan itu diukur dengan ilmu fisika tentunya, bisa melawan gravitasi untuk menjatuhkan dia ke bumi. Kalau kecepatannya terlalu tinggi, dia akan hilang. Kalau kecepatannya itu pas dengan bisa melawan gravitasi yang ada, maka dia akan geostasioner. Akan tetap mengikuti luasan yang di-cover, yang ditutup oleh satelit itu. Sehingga di dalam coverage itu ada medan yang bisa digunakan untuk perjalanan gelombang-gelombang elektromagnetik untuk sistem informasi. Begitu ilmunya. Saya kembali ke sini, pasti kecepatan satelit ini kan tertentu. Dan dia semakin dekat ke bumi harus semakin cepat supaya tidak jatuh ke bumi. Karena gravitasi bumi ini semakin dekat ke bumi semakin besar. Semakin jauh dari bumi semakin kecil gitu. Jadi kalau satelit itu nanti kehabisan energi, ya hilang, dia jatuh. Dia akan hilang gak karuan. Makanya sebelum habis energinya disuntik, diinjeksi energi lagi supaya terus. Kalau telat ngisi ya hilang dia. Akan lemah, dan lemah itu akan tarik gravitasi, jatuhnya di mana wallahu alam. Dan itu biasanya sudah dihitung. Kalau sudah nggak bisa nginjeksi, dijatuhkan di laut biasanya loh. Begitu. Nah saya memikirkan ini, orang yang muter tawaf itu pasti berenergi besar. Karena dia berada pada medan putaran
yang sangat besar. Seperti kalau kita bayangkan medan magnet di kutub dengan medan magnet di ekuator kan berbeda. Besar fluk magnetiknya. Fluk magnetik di ekuator itu lebih besar timbang fluk magnetik di kutub. Nah, sudah barang tentu saya sangat yakin pasti ada fungsinya orang tawaf di dekat Ka'bah. Itu untuk menstabilkan putaran-putaran apa aja yang ada di alam ini. Saya beri keyakinan seperti itu. Jadi kemarin mohon maaf saya ketika menghayati, saya tawaf bisa persis di depannya Ka'bah. Wah, ini berenergi besar ini, orang segini banyak ini. Meskipun kelihatannya hanya jalan, tapi orang-orang ini ada dalam medan magnet yang sangat besar sekali. Tidak hanya dunia, peruntukan stabilitas Gusti Allah menentukan putaran di Ka'bah itu untuk alam. Mohon maaf, ada informasi bahwa Ka'bah itu segaris lurus dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat, alam malakut. Sebegitunya. Fisika kita ya jelas belum bisa memahami, belum gaduk gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita cari-cari referensi orang-orang yang sudah pernah di aerospace di luar sana ada, saya kurang sayanya enggak merekod jelas bahwa salah satu astronot mengatakan orang hidup di dunia ini harus bersyukur dengan orang Islam yang mempertahankan kehidupan alam ini sebenarnya dari putaran tawafnya itu. Jadi kira-kira kalau itu saya sih yakin saja bahwa itu secara fisik adalah penentu bagaimana stabilitas hidup di alam ini, bukan hanya di dunia. Meskipun miliaran planet, miliaran bintang di dunia ini, tetap saja yang dikuasakan oleh Allah itu adalah di bumi ini. Terbukti Kanjeng Nabi itu rahmatan lil alamin, untuk alam, bukan hanya manusia yang ada di bumi saja. Ini loh tempatnya bagaimana kita adu kecerdasan, gunanya berpikir cerdas itu ya untuk bagaimana mensinkronkan kekuatan pikiran kita terhadap keyakinan. Sekali lagi kalau pikiran kita belum sinkron, ya ayo moleh nenggone keyakinan. Ojo mbandang merono terus hilang melawan keyakinannya, jangan. Saya ingat itu. Mbah kita itu di pondok-pondok itu gitu. Nek gak kuat mikir saya mulih no keyakinan ae gitu loh. Sak pirang-pirang sesuatu yang keyakinan itu harus mutlak kita terima sak pirang-pirang. Sebenarnya aman billahi malaikat itu ilmu alam gaib itu kan kita nggak tahu sama sekali. Masa kita gak yakin? Sama sekali kita nggak tahu alam gaib itu. Alamnya wedhus, alamnya sapi itu hakikatnya kan kita juga tidak tahu. Gitu loh. Padahal ada unsur syahadahnya. Apalagi yang tidak ada unsur syahadahnya, jelas ada dan kita harus yakin. Jadi ketika ada dogma, ini seperti ini dogma, informasi bahwa nanti itu tanda besar kiamat yang nomor 6 itu matahari akan muncul dari barat. Manusia ditanya nggak ada yang tahu, hanya Allah dan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menceritakan bahwa ceritanya itu nanti matahari kan makhluk pangeran juga, sujud di bawah aras. Aras itu apa? Ya gaib juga bagi kita. Kita terima saja, jegluk itu aras itu ya alami Gusti Allah gitu saja. Nah, penjelasan di sini sujud di bawah aras dan pertama sujudnya diterima, ngapunten. Berikutnya tidak diterima sampai 3 hari 3 malam. Seperti itulah. Ketika diterima, diperintahkan kembali, muncullah dari tempat kamu tenggelam. Itu perintah Gusti Allah.
luar biasa. Susah kita logikakan. Kalau menurut ilmu fisika yang selama ini saya pahami, meskipun saya bukan kompeten saya bukan fisika inti, tapi saya pernah kuliah fisika atom. Stabilitas alam ini begitu goyah sedikit saja sudah morat-marit para hadirin. Misalkan salah satu energi yang diperuntukkan Gusti Allah untuk menjalankan salah satu bintang itu kok goyang sedikit, dioyok-oyok sedikit gitu aja, bisa mengganggu yang lain. Logikanya begini, kita kan bisa melihat bahwa wong Jawa ngarani lintang ngaleh. Apa sih sebenarnya itu? Yang saya pahami ya, ketika salah satu bintang itu kehabisan energi, kan suatu saat kan akan habis itu energi yang dipancarkan sekian tahun, sekian juta tahun kan akan habis. Begitu pada saatnya mulai habis, kan gleor dia. Dan gleor ini tertarik oleh gravitasi bintang yang lain yang terbesar, yang terdekat. Lah proses gleornya ini juga sama proses habisnya, sehingga kita kelihatan cerut hilang. Loh, hilang itu ketika padam. Nah, hilangnya itu menjadi black hole, menjadi apa itu satuan roh yang sangat besar sekali, dan dia masuk di bintang yang terdekat, yang terbesar, yang dituju. Coba perhatikan, saya pernah memperhatikan. Jadi ketika ada seret gitu, pasti di rada jauh sedikit ada bintang yang lebih besar. Dia akan menuju ke sana. Gitu. Ya maaf kalau saya sudah lama memahami seperti itu, sehingga terkadang kalau lengar-lengar melihat, ada saya perhatikan. Ada celurut, saya perhatikan. Seret. Oh iya, masuk akal juga gitu. Para hadirin rahimakumullah, mohon maaf nggih, ngapunten nggih, ini ngomongane. Memang ya inilah yang saya paham. Ternyata pemahaman yang saya miliki ini menurut saya bisa lebih kuat mengimani apa yang dikersakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan. Keberadaan bintang yang begitu rapi berjalan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Fisika inti itu namanya Pak sama Neil Bohr itu kan mengatakan pergerakan elektron proton sampai yang besar ini adalah acak, gak karuan, susah manusia untuk melihat polanya. Maksudnya acak itu ya begitu. Ini dibantah oleh fisikawan yang terkini. Fisikawan terkini siapa ya? Albert Einstein. Belum ada fisikawan yang lebih vulgar timbang temuannya Albert Einstein. Bayangkan temuan Newton itu, waktu itu kan tetap. Tapi dibantah oleh Einstein secara teoritis, benar bantahannya. Ternyata waktu itu tidak mutlak, tidak tetap. Waktu itu bisa molor, bisa mincup gitu. Dan bisa berhenti asal medium yang memperhatikan waktu itu digerakkan berkecepatan sebanding dengan kecepatan cahaya. Itu kalau kecepatan itu sama dengan kecepatan cahaya, maka waktu itu berhenti. Kalau kecepatannya itu lebih cepat dari kecepatan cahaya, maka waktu itu bisa mundur. Wah, itu sudah lama itu. Ya bagaimana Einstein dapat Nobel dulu itu. Sehingga orang-orang yang nggak serantan kok ono temuan waktu so mundur, langsung bikin film time tunnel. Serut mundur 5 abad yang lalu misalkan. Nah, itu ilustrasi saja, tapi sebenarnya berdasarkan idenya Albert Einstein itu. Dan saya pernah mengikuti praktikum fisika relativitas. Dan saya bisa membenarkan bahwa teori itu betul. Secara mudah bahwa sinar itu bisa dipandang sebagai gelombang dan bisa dipandang sebagai arus. Arus itu materi yang jalan, kalau gelombang itu energi yang jalan. Gelombang seismik itu yang berjalan energinya. Bukan sumber gempanya yang ikut jalan, bukan. Gelombang suara ini yang berjalan adalah energinya.
Bukan sumber suara ini yang bergerak ke telinga kita, bukan. Itulah gelombang. Kalau arus itu materialnya yang bergerak. Arus lalu lintas, ono bis, ono kereta, ono sepur, nah itu bergerak. Arus laut, airnya yang bergerak. Arus sungai, material air yang bergerak. Nah, kebetulan cahaya itu bisa dipandang sebagai arus, bisa dipandang sebagai gelombang. Dan kecepatannya sama. Makanya MC kuadrat C itu dipandang sebagai gelombang, boleh. Kecepatan gelombang. Lah itu yang saya ikuti praktikum itu simpel sebenarnya. Apa ini bohlam di atas itu dinyalakan, diterima di bawah dengan diterima dengan sudut. Artinya jarak sudut ke sana, jadi receivernya, penerimanya itu persis tegak lurus ini dengan yang tidak tegak lurus. Lah, jaraknya kan sudah barang tentu lebih panjang yang ini timbang yang tegak lurus. Loh, ini loh ketika celek stopwatch dinyalakan, ternyata waktu yang nerima di sini dengan yang di sana itu sama. Jaraknya jelas berbeda kok waktunya sama penerimaannya. Berarti apa kesimpulannya? Ya kesimpulannya ukuran waktunya berbeda. Gitu loh. Waktunya tidak mutlak seperti Pak Newton membuat hukum Newton yang terkenal sudah ratusan 130 tahun mungkin. No, ini loh Pak Niels Bohr itu membuat statement bahwa gerakan partikel itu acak, itu dibantah oleh Pak Einstein. Bantahannya itu bagus. God kasih the God does not play dice. Tuhan tidak bermain dadu. Dia sudah bilang God, berarti dia percaya Tuhan. Satu poin besar. Tidak bermain dadu artinya Tuhan tidak sembarangan, tidak gambling, mengatur. Jadi ini membantah kalimatnya Niels Bohr yang kalau dihubungkan dengan ketuhanan jelas ateis arahnya. Gak ada Tuhan, kalau sing ngatur gitu loh. Dibantah oleh Pak Einstein, ada Tuhan dan Tuhan mengatur. Nah, ini sebenarnya tugas ilmuwan berikutnya. Ngaturi kaya apa, terus tujuannya Tuhan mengatur kaya apa, mestinya diteruskan oleh saintis-saintis berikutnya. Jadi ilmu-ilmu seperti ini bagi saya penting sekali. Jadi ilmu ateis itu menurut saintifik itu kedaluarsa, sudah terbantahkan. Ono wong ngotot ateis, berarti desa itu. Ada produk kok gak ono pabrik. Kita ini kan produk, pasti ada pabriknya. Pabriknya siapa ya? Gusti Allah. Gusti Allah ngatur produknya ini juga diatur. Nah, itulah. Jadi ketentuan tidak ada Tuhan salah, ketentuan Tuhan tidak mengatur juga salah, dibantah. Jadi saintifik itu sudah mengarah ke sana sebenarnya. Saya mimpi nanti kalau sudah bisa menentukan bahwa saintifik ini tidak hanya meyakini Tuhan mengatur, tapi meyakini Tuhan bertujuan apa untuk menciptakan alam dan istisna ini. Nah itu 500 tahun yang lalu Imam Ghazali sudah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya mimpi bahwa illa liya'budun ini sudah terkemas di dalam saintifik. Kalau itu terkemas betul menjadi kaidah ilmiah, wah orang yang ahli ilmu pengetahuan ini sudah tentu menjadi ahli ibadah. Kalau sudah begitu insya Allah kanan nasu ummatan wahidah. Betul-betul manusia di alam di bumi ini adalah manusia yang tunggal, tidak ada perang. Tunggal itu kan nggak lo perang, apa perang? Seperti itu mimpi saya. Ya meskipun jauh, logikanya jauh, tapi kalau Tuhan menghendaki, saya punya sekuen yang tidak lama. Kalau umat Islam itu mampu menelurkan kaidah ilmiah yang memilah mana yang gaib, mana yang tidak gaib, yang memilah suatu keyakinan yang dengan tidak keyakinan, dipilah bisa, dan ada buktinya bisa membuktikan, maka orang-orang yang selama ini tidak mengerti, tidak percaya ketuhanan, itu akan energinya akan ikut ke kita.
Ya sebenarnya ilmuwan itu kan belum mengenal Tuhan. Artinya tidak mau mencampurkan ketuhanan dalam saintifik itu. Mana ada ketuhanan dalam postulat fisika, kimia, biologi, nggak ada. Loh itu loh tugas kita. Ketika umat Islam atau orang yang berreligius, yang beragama itu mampu menelurkan alternatif sistem informasi, sistem ilmiah. Jadi bukan semua yang tidak tahu itu dihipotesakan. Enggak ada hipotesa itu sebenarnya. Sekarang kan semua dihipotesakan. Sampai yang hantu-hantu dihipotesakan. Nah itu kan salah sebenarnya. Nah kalau sudah bisa memilah begitu, nanti energi dari mereka yang sudah mulai paham, sudah mulai mengerti, mendapatkan hidayah, akan ikut membesarkan. Itu tidak lama. Ukuran dekade sudah terwujud itu. Ilmu pengetahuan yang berbasis iman dan logika. Sekarang kan masih berbasis logika saja. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf ini kok selama ini yang saya pahami seperti itu. Jadi saya bisa mengaturkan, bisa menyampaikan ini suatu kepuasan. Allah akan merekod, malaikat merekod. Meskipun tidak ada dalam YouTube, misalkan syukur-syukur di YouTube kan bisa dibaca, didengarkan banyak orang, saya senang sekali. Gampang Gusti Allah membuat rekod itu di setel lagi itu sangat mudah, manusia aja bisa. Hadirin rahimakumullah, demikian yang saya bisa aturkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.